Teman-teman semua, hari ini aku mau unboxing buku belajarku. Aduh, ini bukunya. Guys. Tungguin teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Cerita di bawah apa? Tidur kak Dema? Cerita. Oh ini. Ada hari ini kakak beli buku cerita. Cerita ini. Ini cerita apa? Ini aku tunjukin ada gambar. Nomor teman-teman. Apa nih buku cerita apa? Nggak ada pang di belakangnya itu. Nggak ada di situ. Nah, cerita judulnya Tanduk Emas Rusak. Wais. Ini harganya tadi 10.000. Nih kita buka teman-teman ya. Itu lagi yang lain dulu yang lain. Nanti kita buka teman-teman. Ini satu. Yang lain mana? Yang singa. Monyet. Mencerdikkan monyet. Di Wah, belakangnya seperti ini. banyak juga nih edisi bukunya nih. Nih, ini nah. Nih, Monyet ada lebah. nih monyet. Ini dia monyetnya. Nah, nih. iya benar. Nih sama nah. Ini warna ada awalnya warna ungu. Ini awalnya warna ungu. Iya sama. Ini Oke. satu. Jadi gini ditatain nah. Yang lain mana yang lain? Habis itu jangan pernah berbohong. Jangan berbohong, nanti dipercaya. Nanti tidak dipercaya. Oh, ini cerita serigala sama bebek ya. Oke, lagi. Belakangnya kayak gini. Nah, banyak juga nih cerita-ceritanya. Jangan berbohong. Ada makhluk raksasa. Nih. Habis Nah, itu, 3 udah beli bukunya kakak. Singa, cakal singa. Ini apa nggak pak? Gigi harimau. Hah? Gigi harimau. Oh gigi. Wadah, nah hari ini kakak Zahen beli 4 buku. Satu bukunya 10.000. 1, 2, 3, 4. Yuk kita lihatin yang pertama tadi tanduk rusa. Dan ya, kita lihat dalamnya. Nah, ini kita baca kakak dengerin baba yang bacain tanduk rusak. Tanduk rusak emas, tanduk emas rusak. Ini gambarnya teman-teman. Ini babahnya yang bacain ya. Di sebuah bukit tinggallah seekor rusa yang sombong. Ia tinggal bersama beberapa binatang lain. Suatu hari di cuaca sangat panas, rusa memutuskan untuk berendam di sungai. Ia pun langsung berjalan menuju ke arah sungai. Tak lama ia pun tiba di sungai. Rusa langsung turun dan berendam. Enaknya, ucap rusa. Ketika ia sedang asik berendam, tiba-tiba saja datang kambing dan kerbau. Juga ingin mendinginkan badan mereka. Tuh. Kambing dan kerbau pun turun berendam ke sungai. Dengan belagak, rusa langsung beranjak ke pinggiran sungai. Di pinggir sungai, ia mulai menggosok tanduk emasnya di batu sambil memamerkannya pada kerbau dan kambing. Sombong rusa nih. Liatin kambing sama kerbaunya, melihatin rusa. Lihatlah tanduk emasku yang sangat indah sekali. Tak ada yang memiliki tanduk seindah tandukku, ucap rusa sombong. Tapi kambing dan kerbau tak begitu menghiraukannya. Mereka lebih suka menikmati air sungai yang menyegarkan tubuh mereka. Bahasa Inggris. Gak usah bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris dulu. Selesai mandi, rusa pun beranjak pergi. Lalu dia bertemu dengan burung gagak. Dengan sombong rusa pun berkata, "Hai gagak, tahukah kamu tanduk emasku adalah tanduk yang paling kuat dan besar," ucap rusa.
Gagak pun juga tak mengacuhkan rusa. Rusa lalu melanjutkan perjalanannya. Semua binatang tahu kalau rusa itu memang sangat sombong. Ia selalu saja memamerkan tanduk-tanduk yang paling bagus dan kuat. Namun para binatang lain hanya mengacuhkannya. Tahu rusa ini sombong. Tanduk emas, Pang. Saat sedang asik berjalan, rupanya rusa tidak melihat ada sarang tawon di depannya. Tanduk emasnya pun menyentuh sarang tawon tersebut. Tentu saja para tawon kaget, mereka berhamburan keluar dari sarangnya dan langsung menyengat rusa. Terbalik lagi. Melihat para tawon yang marah, rusa pun lari terbirit-birit sambil berteriak, minta tolong, tolong, tolong. Namun tak ada satupun hewan yang mau menolongnya. Semua binatang seolah pura-pura tidak mendengar. Dikejar, rusanya dikejar. Karena sangat panik, rusa terperosok ke dalam kubangan lumpur. Para tawon pun menyengat tubuh rusa tanpa ampun. Dengan tubuh penuh benjolan bekas sangatan, ia beranjak bangkit dari kubangan si kerbau. Lalu kerbau pun tertawa. Wah, rupanya selain tanduk emas, kamu juga punya kelebihan lain. Kini tubuhmu banyak benjolan, dan aku yakin hanya kamu yang mempunyai tubuh unik dengan benjolan seperti itu. Ledek kerbau sambil melanjutkan tawanya. Kamu juga. Si rusa hanya diam dan melengos pergi, seraya menahan rasa sakit akibat sengatan tawon. Sungguh sial nasibku, karena kesombonganku tak ada binatang yang mau membantuku. Ucap rusa menyesali perbuatannya. Pesan moral: kesombongan hanya akan membuat kita dijauhi teman-teman. Jangan menjadi seperti rusa ya. Nah, ini namanya cerita rusa. Oke, dadah teman-teman. Lagi.